Salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Delegasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Saya Wahyu Suwakti, di sebelah kanan saya ada Yonif Ramadan dan sebelah kiri saya ada Alfi Hasanah. Dewan juri yang terhormat, izinkan kami dalam kesempatan ini untuk menyampaikan argumentasi kami mengenai artikel hukum yang berjudul Eksistensi Ketidakpastian Hukum Kewenangan Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan bangganya kami menyampaikan posisi pro dalam perdebatan kita pada hari ini. Dewan juri yang terhormat, faktor penting adanya penguatan dalam kewenangan di lembaga Bawaslu itu sendiri merupakan upaya kita bersama untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan juga berkualitas, menilik secara objektif dan komprehensif di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta menyosong pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang. Maka integritas dan stabilitas dalam kewenangan Bawaslu itu sendiri harus kita perhitungkan secara matang untuk membentuk sistem ketatanegaraan yang bagus dan juga memperkokoh kembali stabilitas demokrasi yang ada di negara kita ini. Dewan juri yang terhormat, perlu kita garis bawahi di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ternyata masih tebal tipis mengenai kewenangan Bawaslu itu sendiri. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu bukanlah pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam mengadili perkara pemilu atau menangani perkara pemilu setelah penetapan hasil secara nasional. Inilah kelemahan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Melihat pentingnya pelaksanaan kewenangan Bawaslu atas pelanggaran administrasi pelaksanaan rekapitulasi hasil pemilu justru berbenturan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi apabila kita merujuk pada pasal 24C, tepatnya ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengadili tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat. Salah satunya adalah untuk memutuskan perselisihan hasil pemilu. Di dalam pasal 474 Undang-Undang Pemilu untuk melanggarkan perselisihan antara penetapan hasil pemilu selama 30 hari berdasarkan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 54 PMK 3/2018 atau pasal 54 PMK 2/2018. Konteks kedua kewenangan tersebut berhubungan erat dengan hasil pemilu yang memungkinkan bahwasanya Bawaslu akan menghasilkan keputusan yang berimplikasi pada hasil pemilu. Keputusan kewenangan tersebut membuka peluang benturan atau tumpang tindih putusan antar lembaga negara yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaksana putusan tersebut, baik peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu. Menilik perihal putusan Badan Pengawas Pemilu tentang pelanggaran administrasi, hal itu telah dikesampingkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berpandangan serta berpendapat bahwasanya hak dan yang paling mutlak dalam menyengketakan hasil perolehan suara sah secara nasional adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana kita ketahui secara bersama bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan the guardian of the Constitution, artinya putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan final dan mengikat. Artinya apabila kita melihat secara komprehensif, apabila telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu tentang suara penetapan perolehan suara sah secara nasional, tidak ada lagi perubahan-perubahan atau rekomendasi yang disampaikan oleh lembaga-lembaga lain. Kemudian kita merujuk kepada praktik pelaksanaan penyelenggara administrasi tentang rekapitulasi hasil, maka menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Di sisi lain, Dewan Juri yang terhormat, kewenangan Badan Pengawas Pemilu hanyalah untuk melakukan pelanggaran administrasi pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian, di sisi lain, secara langsung maupun secara tidak langsung, kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan mengenai bagaimana rekapitulasi hasil setelah penetapan suara hasil secara nasional. Ada beberapa rekomendasi yang kami tawarkan di topik perdebatan kita kali ini. Yang pertama, harus adanya perlunya pengaturan lebih lanjut agar adanya prosedur untuk mensinkronisasi antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu. Yang kedua adalah perlunya pembatasan waktu penanganan yang jelas antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan Badan Pengawas Pemilu. Yang terakhir kami tawarkan rekomendasinya adalah bagaimana perlunya penataan ruang lingkup batasan kewenangan dalam penyelesaian persoalan yang menyangkut kepastian hukum adalah hukum pemilu. Sekian, terima kasih. Salam demokrasi.